Dan supaya lebih mudah, mungkin saya akan membuat tutorialnya urut ya. Untuk yang bagian pertama yaitu tutorial Microsoft Word untuk pemula. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar Microsoft Word dari nol untuk pemula banget ya, yang benar-benar belum pernah menggunakan Microsoft Word atau yang sudah pernah tapi udah lama nggak pakai. Jadi mungkin lupa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Word untuk sekolah, kuliah, ataupun untuk pekerjaan bisa tonton tutorial ini sampai habis. Dan supaya lebih mudah, mungkin saya akan membuat tutorialnya urut ya. Untuk yang bagian pertama yaitu formatting teks. Misalkan kita di sini menambahkan teks baru, belajar Microsoft Word. Nah, setelah menambahkan teks seperti ini, kita bisa memformat teksnya seperti misalkan mengubah jenis font. Untuk mengubah jenis font, teman-teman bisa klik bagian sininya ya. Kemudian pilih font yang ingin dipakai. Kalau untuk sekolah ataupun kuliah maupun untuk pekerjaan, biasanya itu pakainya Arial ya, Arial atau Times New Roman. Times New Roman. Nah, setelah mengatur jenis font, teman-teman bisa juga memodifikasi fontnya, misalkan mengubah ukuran, mengubah warna, dan styling lainnya. Untuk memulai memformat teks, pastiin teman-teman blok dulu bagian teks yang ingin diformat. Jadi misalkan di sini ada beberapa teks ya. Dari dasar. Misalkan di sini ada beberapa teks dan teman-teman hanya ingin memformat yang bagian ini, belajar Microsoft Word. Maka teman-teman blok bagian yang ingin diformat, kemudian tinggal pilih formattingnya. Misalkan mau membesarkan huruf, pilih bagian yang sini. Kemudian untuk mengubah warna font, bagian yang sini nih, warna ya. Tinggal pilih warna sesuai keinginan. Untuk formatting lainnya, biasanya yang paling sering dipakai itu bold, italic, dan underline. Kalau ketiganya aktif seperti ini, maka bagian yang kita blok tadi juga akan mengikuti ini ya. Jadi bold itu untuk mempertebal huruf, italic untuk memiringkan huruf, dan juga underline untuk membuat garis bawah seperti ini. Misalkan ingin menghilangkan bagian italicnya, maka tinggal nonaktifkan yang bagian sini ya. Kemudian efek italicnya atau efek huruf miringnya akan hilang. Begitu juga dengan bold dan juga underline. Formatting berikutnya yang sering dipakai yaitu mengatur posisi teks. Jadi misalkan di sini teman-teman ingin mengubahnya menjadi ke tengah ya, menjadi rata tengah, maka tinggal blok bagian yang ingin dirata tengahkan, kemudian pilih yang bagian sini. Kalau untuk rata kanan berarti pilih yang ini. Ini ada gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk rata kiri ini defaultnya, lalu untuk rata kanan kiri ada di bagian sini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar struktur teks yaitu heading dan juga list. Jadi misalkan teman-teman punya data kurang lebih kayak gini ya. Mungkin datanya seperti ini. Belajar Microsoft Word, belajar tabel Word, belajar grafik Word. Nah, teman-teman ingin menjadikan belajar Microsoft Word ini sebagai judul utama dokumen. Kemudian untuk bagian sini adalah subjudul. Teman-teman bisa menggunakan struktur heading yang ada di bagian sini. Misalkan di sini belajar Microsoft Word jadi judul utama ya. Untuk judul utama biasanya pakainya heading 1. Kemudian untuk bagian sisanya adalah subheading atau subjudul. Pilih yang H2. Ini sebenarnya tergantung selera ya teman-teman. Bisa juga tanpa menggunakan struktur ini, kita bisa juga mengakalinya dengan blok bagian sininya, kemudian fontnya digedein. Nanti akan membuat struktur sendiri, tapi supaya lebih simpel ya, bisa pakai yang bagian ini saja. Jadi nggak perlu ribet ya ngedit satu-satu di kayak giniin. Setelah heading ada juga yang namanya daftar atau list. Untuk membuat daftar, misalkan ada data yang sifatnya seperti ini ya. Bagian 1 membuat tabel, bagian 2 memodifikasi tabel.
Nah, teman-teman ingin membuat bagian 1 dan bagian 2 ini menjadi list atau daftar. Maka tinggal di blok seperti ini ya, yang ingin dijadikan list, kemudian bisa pilih menulis di bagian sini. Kalau mau pakai angka, bisa klik yang bagian angka. Kalau mau pakai yang bulat-bulat ya, pilih yang bagian sini. Bisa juga pakai yang lainnya. Ini ada beberapa pilihan daftar ya. Tapi biasanya yang paling sering dipakai adalah yang bulat, atau mungkin pakai yang lain yang ini ya. Oke, mungkin kita besarin dulu fontnya ya supaya lebih enak dilihat di video. Ini kita besarin aja. Untuk yang selanjutnya yaitu formatting paragraf. Di sini saya sudah siapkan beberapa teks sederhana, teks paragraf ya. Nah, untuk mengatur paragraf, misalkan mengatur tinggi spasi ya atau jarak spasi, maka teman-teman tinggal blok data teksnya, kemudian untuk mengatur jarak spasi pilih yang bagian sini. Misalkan mau diubah jadi 1, atau biasanya yang paling sering dipakai itu 1,5 ya, atau bisa disesuaikan dengan ketentuan dokumen teman-teman. Biasanya itu ada aturannya ya, kayak skripsi itu ada aturannya sendiri berapa jarak spasinya dan lain sebagainya. Misalkan di sini 1,5, kita atur 1,5. Kemudian biasanya paragraf itu kan bagian awalnya itu menjorok ke tengah ya. Maka tinggal blok seperti tadi, kemudian pilih menu paragraf. Ini di samping menu paragraf ya, ada ikon kecil, klik. Lalu pilih yang bagian spesial, first line. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur agar paragraf pertama itu memojok ke tengah atau menjorok ke tengah. Atur di bagian sininya ya. Ini ada bagian tampilan previewnya. Kalau mau dilebarin lagi tinggal tambah. Kalau dikira sudah sesuai seperti ini, tinggal klik off. Maka untuk bagian awalnya, teks pertama, dia akan menjorok ke tengah. Oke, lanjut untuk bagian yang berikutnya yaitu menambahkan gambar. Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan gambar di antara paragraf ini ya, tinggal buat baris baru di sini ya. Kemudian klik menu insert, pilih gambar. Lalu masukkan gambar yang ingin ditambahkan. Misalkan saya mau masukin gambar ini, gambar asal aja ya teman-teman. Kemudian klik insert. Nah, setelah gambar masuk ke Microsoft Word, tinggal atur sesuai keinginan. Misalkan ukurannya diperkecil, bisa pakai cara ini ya. Klik bagian pojoknya, kemudian perkecil seperti ini. Setelah diperkecil dan kita ingin mempertengahkan gambar ini, maka tinggal seperti tadi ya, menengahkan font, yaitu klik gambarnya dulu, kemudian atur menjadi ke tengah. Berikutnya kita akan belajar membuat tabel di Microsoft Word. Meskipun sebenarnya tabel ini biasanya dipakai di Excel ya, dibuat di Excel, kemudian setelah jadi baru di copy ke Word, tapi teman-teman penting juga untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat tabel di Word langsung, karena mungkin di kondisi tertentu teman-teman harus membuat tabelnya itu di Word. Oke, untuk membuat tabel di Word, silakan pilih menu insert, kemudian tabel ya, ini ya. Setelah itu tinggal dipilih kolom dan barisnya mau berapa. Misalkan di sini mungkin 4 ya. 4 kolom dan juga 4 baris. Nah, setelah itu tinggal teman-teman mengisikan data tabelnya mau seperti apa. Bisa juga setelah tabel ada ini, stylingnya dirubah menjadi sesuai template tabel yang sudah disediakan Word. Dengan cara tadi ya, klik bagian sininya, kemudian pilih template-nya. Nah, setelah itu tinggal disesuaikan saja. Misalkan mungkin ada data seperti ini ya, nama siswa, kemudian kelas, lalu wali kelas, nama wali. Setelah itu tinggal teman-teman tambahkan data sesuai kebutuhan yang ada di tabelnya. Untuk bagian yang terakhir yaitu mengeprint data. Jadi misalkan teman-teman anggaplah sudah membuat data lengkap gitu ya, datanya sudah jadi dan ingin mencetaknya, lalu pilih menu file, kemudian print. Setelah itu tinggal teman-teman atur di bagian sininya. Misalkan ukuran kertasnya ya, atau jenis kertas, biasanya yang paling sering dipakai ya untuk mengeprint itu kertas A4. Maka teman-teman bisa atur yang bagian sininya.
ubah jadi A4. Setelah itu tinggal teman-teman print. Oke, mungkin sekian dulu tutorial Microsoft Word untuk pemula. Nantinya untuk tutorial yang lebih spesifik seperti misalkan membuat kop surat atau membuat lainnya ya yang lebih detail gitu, mungkin akan dibuat di video sebelumnya. Untuk yang video ini yaitu video tutorial dasar Microsoft Word. Setidaknya jika teman-teman sudah paham ini, selanjutnya bisa teman-teman pahami lebih lanjut dengan mengeksplor fitur-fitur yang ada. Oke, semoga bermanfaat videonya. Dan jika teman-teman ingin belajar Office lebih lanjut, Microsoft Excel, Word, dan lain sebagainya, bisa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.